Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'ain la yusma'. Halo teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi pada video ini. Pada video kali ini saya akan membuat plat negatif. Saya akan membahas tentang plat negatif. Namun sebelumnya saya memohon maaf karena sudah lama tidak upload video ya. Oh ya, untuk teman-teman, tidak upload video karena ini ada kesibukan-kesibukan lain, masih ada kesibukan-kesibukan yang harus diselesaikan. Untuk teman-teman yang menanyakan tentang masalah cetakan, saya masih belum mempersiapkannya ya, karena masih ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan seperti ini untuk melapisi cetakan. Nah, ini cetakannya, ini nanti harus dilapisi, masih harus dilapisi di sini, karena kalau tidak dilapisi masih ini ya, timahnya tidak bisa mengalir ke sini. Nah, saya masih mempersiapkan ininya, bahan-bahannya ini untuk melapisi cetakannya. Ini namanya, ini serbuk kayu gabus namanya, atau dalam bahasa Inggrisnya ya, bahasa umumnya chalk powder. Nah, kemudian untuk lemnya ini hampir mirip dengan arpos solder itu, tapi ini bukan arpos, bukan rosin, bukan, ini Lemka. Kalau cari di toko online tuh namanya Lemka. Kalau ini ya chalk powder ini. Terus kalau yang ini Lemka. Kalau bahasa umumnya itu bond glue. Mungkin untuk teman-teman yang butuh material-material seperti ini untuk cetakannya bisa mencari dengan kata-kata yang tadi namanya ya. Ini bond glue. Kemudian ini chalk powder. CORK, chalk powder, atau ini serbuk kayu gabus ya, ini kayu gabus, ini dia. Ini adalah bahan herbal. Namun pada video kali ini saya tidak akan membahas masalah cetakan ya, saya akan membahas masalah plat negatif, terus cara pembuatannya. Baik, di sana saya menggunakan ini serbuk PBO, serbuk timbal oksida ya, bukan timbal dioksida, timbal oksida. Kemudian ada dicampur juga dengan menggunakan arang, serbuk arang, atau bisa menggunakan serbuk ini grafit. Namun ini kalau menggunakan serbuk grafit mungkin terlalu mahal. Bisa menggunakan solusinya bisa menggunakan serbuk arang. Itu lebih murah atau mudah dibuat atau mudah didapat. Namun untuk serbuk grafit bisa didapat dari batang baterai, dari kutub positif dari baterai biasa ya, seperti baterai ABC itu bisa didapat dari sana. Kemudian dihaluskan, dijadikan serbuk, kemudian dicampurkan dengan material-material untuk pembuatan plat negatif. Baik teman-teman, langsung saja ya. Jadi itu bahan tambahannya. Bisa juga ditambahkan ini serat, seperti serat karbon. Cuma perbedaannya ya, perbedaan antara serat karbon dengan serat fiber itu berbeda. Kalau serat karbon itu konduktor, dan serat fiber itu tidak bukan konduktor. Artinya konduktor apa? Konduktor itu penghantar listrik, begitu saja mudahnya. Bisa juga ditambahkan dengan barium sulfat itu. Namun saya di sini tidak menggunakan barium, saya hanya menggunakan serbuk karbon di sana. Saya tidak menggunakan barium, dan saya juga tidak menggunakan serat karena untuk aki-aki kecil ya, untuk aki kering itu saja. Cuman ini hanya sekedar contoh saja. Ini ada beberapa contoh dari sel aki mobil. Ini saya membuat sendiri. Ini untuk plat negatifnya ini saya membuat sendiri, yang ini. Kemudian yang ini adalah plat positifnya, namun masih belum dioksidasi. Yang ini masih belum dioksidasi. Ini pun juga tidak, ini hanya saya buat saja.
warnanya sudah seperti ini, jadi berbeda ya, warnanya itu berbeda. Lihat, bisa dilihat berbeda. Nah, untuk yang sudah dioksidasi, plat positifnya seperti ini. Yuk. Nah, nanti saya akan jelaskan di akhir video perbedaan antara plat positif dan plat negatif. Masalah ininya, masalah konduktivitasnya pada akhir video nanti. Oke, langsung saja pada pembuatannya. Baik, saya akan tambahkan dulu bahan-bahannya. Ini material utamanya, saya menggunakan PB monoksida atau PB oksida yang warna ini ya. Ini cuma sudah lama, awalnya berwarna kuning, namun sudah berubah warna karena didiamkan terlalu lama, teroksidasi oleh udara. Dan saya juga menggunakan serbuk arang karbon, serbuk karbon. Itu untuk memberikan konduktivitas yang lebih ya, untuk menambah konduktivitasnya. Mungkin itu sudah cukup, tidak terlalu banyak. Baik, saya di sini juga akan tambahkan air dulu. Secukupnya, jangan terlalu banyak. Dan ini setelah saya keringkan, hasilnya seperti ini. Begitu, agak gelap ya. Lalu nanti akan saya masukkan ke dalam asam, akan saya rendam ke dalam asam. Nanti warnanya akan berubah seperti part negatif, yaitu abu-abu.
Baik, ini hasilnya. Ini setelah dikeringkan, setelah direndam lalu dikeringkan, ini berubah menjadi warna abu-abu. Seperti ini plat negatif. Dan yang ini saya sengaja tidak rendam agar bisa membedakan ini masih warna coklat. Baik teman-teman, saya akan jelaskan di sini tentang plat negatif. Nah, ini adalah contoh dari plat negatif yang saya ambil dari aki. Akan saya lihat konduktivitasnya. Lihat, ini tidak terhubung ya. Saya menggunakan buzzer sini, menggunakan bip ini ya, suara bip. Nah, ini tidak terlalu menghantar listrik, tidak bisa menghantar listrik ya di sini ya. Nah, ini berbeda dengan plat positif. Ini juga plat positif. Nah, itu berbunyi ya. Nah, ini. Jadi kalau PBO2 itu sifatnya konduktor ya. Punya sifat konduktor kalau PBO2. Tapi kalau PB yang ini, yang untuk plat negatif ini tidak. Dari itu ya, inilah alasannya kenapa harus dicampur dengan serbuk karbon atau serbuk grafit, atau menggunakan ini serat karbon. Karena dia serat karbon itu atau serat grafit atau yang berbentuk powder ya, yang berbentuk serbuk, itu dia konduktif sifatnya ya, penghantar listrik. Dari itu perlu dicampurkan agar konduktivitas pada plat negatif ini semakin bertambah. Ada konduktivitasnya walaupun kecil. Nah, itu alasannya, salah satu alasannya. Nah, untuk bahan tambahan seperti barium sulfat itu ya, itu sebagai apa ya? Sebagai pemisah atau expander, agar ketika nanti terlapisi oleh PBSO4 itu tidak terlalu rapat, tidak menutupi ini keseluruhan. Jadi dia akan putih di sini. Nah, itu dengan adanya barium sulfat itu menjadi agak renggang. Jadi tidak terlalu menutupi, masih ada berpori. Namun jika dilihat dengan kasat mata tidak bisa ya. Saya tidak bisa memperlihatkan seperti apa susunannya. Namun itu hanya sebuah logika saja. Jadi menggunakan expander juga bisa. Nah, pada contoh yang tadi saya tidak menggunakan expander sini. Nah, ini hasilnya. Jadi ini sudah bisa digunakan. Ini sudah bisa digunakan ya. Langsung saja digunakan, diterapkan pada aki, digabung dengan plat positifnya begitu. Nah, ini. Baik teman-teman, itu saja ya penjelasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan jika baik itu datangnya dari Allah, jika banyak salahnya itu datangnya dari saya dan setan. Semoga bermanfaat untuk video yang inilah, yang pakai barang bekas semuanya ya. Oke teman-teman, ini saja untuk videonya, untuk video kali ini. Pokoknya semoga bermanfaat. Itu saja sudah saya tuangkan pada video kali ini tentang masalah plat negatif. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.